mata kuliah kerja lapangan. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Desi Yulistianingsih, lalu ada Asriani Ritonga, dan yang terakhir ada Nursyahana Permataningsih. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil laporan observasi awal penelitian kecil kami di SDN Pekayon 16 pagi. Baik, di sini ada profil SDN Pekayon 16 pagi. Dengan memiliki akreditasi A untuk alamat di Jalan Swadaya RT 8 RW 10 Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo. Untuk status sekolahnya negeri, bentuk pendidikan sekolah dasar, kepala sekolahnya Abdul Wahid, operator Wahyu Sadi Prakoso. Untuk guru 24 guru, siswa laki-laki 296 dan siswa perempuan 290. Untuk kurikulum di SDN Pekayon 16 ini menggunakan kurikulum Merdeka. Selanjutnya di sini ada mekanisme kegiatan observasi. Mekanisme kegiatan observasi awal penelitian kecil. Tahap persiapan. Tahapan dalam kegiatan observasi awal penelitian kecil ini dimulai dari tahap persiapan, di mana dalam tahapan ini dilakukan berbagai hal yang harus disiapkan sebelum kegiatan. Antara lain mencari sekolah untuk observasi, membuat surat izin, dan instrumen lain yang diperlukan dalam pelaksanaan observasi. Tahapan berikutnya dilanjutkan dengan kegiatan observasi yang dilakukan secara tatap muka di SDN Pekayon 16 pagi. Selanjutnya di sini ada tahap observasi. Observasi yang kita lakukan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada tanggal 8, 11, dan 15 Januari tahun 2024. Yang pertama, pada tanggal 8 Januari 2024 ini penelitian observasi dilaksanakan di kelas 4A. Untuk gurunya bersama dengan Bapak Irfan Davatan dan total siswanya 26 siswa. Baik, lalu ada pada tanggal 11 Januari 2024 kami melakukan penelitian observasi bersama Bapak Sofianto dan 27 siswanya. Dan yang terakhir, di hari terakhir pada tanggal 15 Januari 2024 kami melaksanakan observasi di kelas 4C bersama Ibu Fauzia Rizka Anggreni dan 27 siswa lainnya. Kemudian di sini ada hasil observasi yang telah kami laksanakan, yaitu yang pertama di tanggal 8 Januari 2024 hasil yang kami temukan yaitu guru memberikan materi terlalu terburu-buru dan siswa yang sebagian kecil kurang aktif. Jadi setelah apa yang kita lihat, guru menyampaikan kebetulan pada saat itu beliau mengajar matematika, namun pada saat penyampaian materi beliau ini terlalu terburu-buru sehingga ada beberapa anak yang membutuhkan waktu sedikit lama daripada yang lain untuk mengerti apa yang disampaikan bapaknya. Seperti itu. Baik, untuk tanggal 11 Januari 2024 bersama Pak Sofianto, hasil observasi yang kami temukan adalah pada hari ini kami menemukan bahwa guru akan mengajak siswa untuk memilih terlebih dahulu materi yang akan mereka pelajari hari ini. Mereka juga memilih materi, kebetulan saat itu mereka memilih materi ilmu pengetahuan alam yang dimana sedang mempelajari tentang kemagnetan. Bapak Sofianto mampu mengajak siswa untuk lebih aktif dan responsif terhadap materi yang sedang dibawakan. Juga Pak Sofianto lebih banyak untuk mengajak anak untuk menjawab pertanyaan yang ada dibandingkan Pak Sofi untuk memberikan materi secara langsung. Pak Sofi juga memang masih menggunakan metode ceramah, namun Pak Sofi lebih banyak mengarahkan siswa untuk berbicara lebih banyak. Lalu untuk gambar observasi siswa sendiri, kami menemukan bahwa siswa tertarik dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Sofi, namun juga siswa masih belum paham tentang pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Sofi dikarenakan materi yang diberikan Pak Sofi masih terlalu terburu-buru. Baik, hari terakhir pada tanggal 15 Januari 2024 untuk kelas 4C di sini
Kebetulan untuk ibunya ini tidak terlalu berpengalaman mengajar, dikarenakan ibunya beliau baru mengajar 6 bulan. Jadi untuk menguasai kelas juga itu juga kurang. Terus untuk penyampaian materinya juga kurang bisa dipahami. Baik, seperti itu. Kemudian di sini ada hasil wawancara guru. Dari yang pertama itu di tanggal 8 Januari. Pada proses wawancara ini kami menemukan sebuah harapan guru bahwa guru tersebut menginginkan sebuah inovasi berupa memiliki aplikasi tersendiri, track record, yang bisa menyimpan materi pembelajaran sambil memantau siswa tanpa terkendala dengan penyimpanan. Sehingga diharapkan materi tersebut dapat berguna tidak hanya bagi beliau dan siswanya saja, tetapi juga bisa dilihat dan dipantau oleh guru-guru yang lain, serta dilihat juga oleh orang tua siswa. Selanjutnya, Baik, untuk pada tanggal 11 Januari 2024, hasil wawancara yang kami dapatkan adalah guru berharap untuk adanya kesetaraan pendidikan dan pendidikan tidak dipolitisasi. Karena Pak Sophie berharap pendidikan saat ini lebih banyak di tingkat atas dibandingkan tingkat bawah kesetaraannya. Pak Sophie juga berharap untuk inovasi-inovasi pendidikan terus dikembangkan tanpa adanya kesetimpangan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Terima kasih. Baik, pada tanggal 15 Januari 2024, wawancara guru yang kami dapatkan adalah kurikulum tidak sering berubah, karena beliau juga mengharapkan untuk kurikulum tetap dan tidak selalu berubah-ubah. Baik, selanjutnya. kemudian di sini ada hasil wawancara dengan siswa. Di hari pertama itu pada tanggal 8 Januari kami mendapat hasil wawancara dengan siswa berupa siswa berharap untuk guru lebih menggunakan media pembelajaran serta menjelaskan lebih fokus lagi. Karena di sini siswa mengharapkan materi yang diberikan oleh guru lebih rinci, lebih pelan-pelan lagi agar mereka bisa mengerti tahap per tahap. Karena tidak semua siswa memiliki kemampuan dan minat di dalam suatu pembelajaran, sehingga mereka butuh niat dan fokus yang ekstra dibandingkan teman-teman yang lainnya, sehingga materi yang diajarkan bisa lebih dimengerti oleh siswa masing-masing. Baik, untuk tanggal 11 Januari 2024, kami menemukan hasil wawancara dari 27 siswa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa berharap pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru lebih mudah dan materi yang disampaikan oleh guru akan dijelaskan lebih jelas lagi. Kenapa siswa berharap seperti itu? Karena Pak Sophie ketika memberikan pembelajaran lebih memberatkan kepada siswa dan memberikan materi yang lebih sulit, sehingga siswa berharap pelajaran yang didapatkan itu akan lebih mudah lagi. Juga murid-murid Pak Sophie berharap Pak Sophie akan menjabarkan pembelajaran lebih merinci seperti hari sebelumnya yang di kelasnya Pak Irfan, yaitu Pak Irfan menjelaskan lebih detail. Maka juga di kelas Pak Sophie sama, siswa-siswa kelas Pak Sophie berharap Pak Sophie menjelaskan dengan lebih detail lagi dan lebih mendalam agar siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Baik, pada tanggal 15 Januari 2024, dari hasil wawancara yang kami dapatkan adalah siswa berharap guru lebih sering menggunakan media berupa video pembelajaran. Disebabkan karena untuk memberi materi pembelajaran kepada siswa, untuk gurunya ini pun kurang detail untuk menjelaskannya, sehingga murid-murid tidak memahami apa yang dimaksud oleh gurunya. Selanjutnya di sini ada permasalahan mendesak dari sisi guru. Terdapat 3 permasalahan yang kami temukan pada saat observasi berlangsung. Yang pertama ada penggunaan media ajar. Pada kelas-kelas yang kami observasi, guru kurang menggunakan media ajar. Mereka lebih berfokus pada penyampaian materi dengan menulis di papan tulis. Kalaupun beliau-beliau ini melakukan kuis dan memberikan soal-soal, itu hanya sekedar
dari buku maupun soal itu ditulis di papan tulis seperti itu. Namun guru kurang menggunakan media ajar seperti membuat sesuatu agar anak tersebut dapat memiliki bayangan tentang apa yang mereka akan pelajari seperti itu, serta untuk menarik perhatian dan minat siswa dalam melakukan pembelajaran. Baik, untuk ketersediaan teknologi di SDN Pakayan 16 ini cukup kurang dikarenakan setiap kelas emang memiliki fokus, tetapi untuk kabelnya ini tidak cukup. Jadi kabelnya cuma sedikit. Jadi untuk kita ingin memakai, kita harus menunggu bagian kelas ini selesai baru bisa menggunakannya. Baik, di sini terakhir ada metode ajar. Untuk metode ajar sendiri di SDN Pekayon 16 pagi ini masih tidak terlalu menarik karena guru hanya menggunakan metode ajar berupa ceramah, yang mana menurut siswa itu adalah metode ajar yang membosankan karena hanya berfokus pada guru. Padahal yang siswa inginkan adalah metode pembelajaran yang menyenangkan seperti belajar sambil bermain di luar kelas. Sehingga diharapkan lagi metode ajar yang dipakai akan lebih baik lagi seperti menggunakan metode ajar yang berbasis pada siswa. Sehingga metode ajar ini akan menjadi lebih menarik lagi ketika siswa lebih banyak dilibatkan pada pembelajaran dibandingkan guru hanya memberikan materi berupa ceramah lalu memberikan tugas dan hanya kuis-kuis seperti itu saja. Itu menurut siswa cukup membosankan. Jadi metode ajar dari SDN Pekayon 16 ini adalah merupakan permasalahan yang mendesak yang harus segera ditangani di SD tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada permasalahan dari sisi siswa. Pada observasi kami ini, kami melihat terdapat 3 permasalahan dari 3 kelas yang berbeda. Yang pertama, siswa memiliki masalah pendengaran. Jadi di sini kita menemukan di kelas siswa 4B kebetulan saat melakukan wawancara saya berbicara dengan anaknya sendiri, tapi dikira saya untuk anaknya sendiri ini emang sengaja tidak ingin mendengarkan saya, tetapi untuk teman sebangkunya memberitahu saya untuk memberitahu jika dia punya permasalahan di telinganya sehingga untuk anak ini tidak bisa mendengar. Lalu saya mengonfirmasikan kepada gurunya kenapa untuk siswa ini tidak bisa mendengar. Lalu untuk beliau, Pak Sofi, bilang kepada saya, jadi anak ini tidak bisa mendengar karena bercanda dengan temannya hingga mengenai gendang telinganya. Kebetulan untuk Pak Sofi sendiri sudah bilang ke orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak ingin mendengarkan apa perkataan dari Pak Sofi. Jadi mungkin untuk membeli alat itu emang begitu mahal ya. Jadi kalau untuk masalah pendengaran sebenarnya nomor 1 untuk di sekolah, apalagi kan siswa SD. Jadi anak tersebut memiliki pendengaran yang kurang. Jadi Pak Sofi jika menjelaskan, anak tersebut tidak dapat mendengar dan tidak tahu apa yang Pak Sofi sampaikan ke siswa lainnya. Begitu. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu masalah mengenai siswa memiliki masalah internal. Di sini kebetulan saya berinteraksi langsung dengan muridnya. Sebenarnya saya kurang mengerti masalah internal apa yang sebenarnya terjadi kepada anak ini. Namun saya mengetahuinya pada saat sesi wawancara dengan siswa berlangsung, di mana saya mencoba bertanya kepada anak ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang harus saya tanyakan pada lembar wawancara siswa. Namun di sini peserta didik ini tidak mau menjawab dan sebenarnya anak ini menggunakan masker. Ketika saya tanyakan beberapa pertanyaan, ia hanya sesekali mengangguk atau bahkan saya lihat jawabannya ragu. Kemudian saya dibantu dengan temannya
Dan kata temannya ini bahwa memang peserta didik ini tidak berbicara dengan banyak orang. Jadi hanya beberapa orang tertentu, bahkan untuk guru pun dia jarang merespon apa yang ditanyakan atau ketika saat diajak berbicara dengan guru. Kemudian saya mencoba konfirmasi kepada guru kelasnya, yaitu Bapak Irfan. Ketika wawancara dengan Bapak Irfan, beliau mengatakan bahwa peserta didik ini memiliki masalah internal, mungkin seperti ada trauma yang terjadi pada keluarganya, sehingga memang anak ini tidak berinteraksi banyak kepada yang lain, bahkan dengan teman-temannya sendiri. Jadi cenderung lebih tertutup dan sebenarnya sangat tertutup, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan informasi, bahkan sulit kita bertanya apakah anak ini mengerti ataupun tidak. Seperti itu. Baik, yang terakhir ada siswa memiliki masalah keterlambatan menulis. Dalam observasi kami menemukan ada satu anak yang ketika disuruh menulis oleh gurunya, dia akan sangat lama menulisnya. Dan juga ketika kami menyuruh dia menuliskan, kami harus mendampingi anak tersebut agar bisa menulis lebih cepat. Jadi solusi yang guru itu berikan adalah ketika ada pelajaran mendikte, guru itu akan menyuruh anak itu untuk duduk di depan, tepat di depan meja guru, agar guru dapat lebih berfokus kepada anak itu. Anak ini ada di kelas 4C, yang wali kelasnya adalah Bu Fauzia. Jadi solusi dari Bu Fauzia adalah Bu Fauzia akan menyuruh anak ini untuk selalu berada di depan Bu Fauzia. Jadi yang terakhir di sini ada kesimpulan yang kami dapatkan selama observasi dan penyusunan laporan berlangsung. Baik, di sini kesimpulannya, guru merupakan suatu profesi yang bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa. Tujuan utama pendidikan di sekolah dasar adalah memberikan dasar pengetahuan umum dan keterampilan dasar kepada siswa agar mereka siap melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Berdasarkan hasil yang kami dapatkan dalam observasi di SDN Pakayon 16 pagi, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 permasalahan mendesak yang harus ditangani, yaitu permasalahan berkaitan dengan media pembelajaran yang menggunakan ketersediaan teknologi serta penggunaan metode pembelajaran oleh guru. Lalu permasalahan dari siswa juga tidak kalah penting untuk segera ditangani, seperti siswa yang memiliki masalah internal, siswa yang memiliki keterlambatan dalam menulis, hingga siswa yang mengalami gangguan pendengaran harus diatasi dengan baik. Dengan memahami dan meneliti lebih lanjut segala permasalahan yang ada, maka akan ditemukan solusi dan memberikan perubahan yang lebih baik lagi dunia pendidikan, terutama pendidikan di sekolah dasar. Oke, baik. Cukup sekian yang dapat kami paparkan hasil dari laporan observasi kami di Sekolah Dasar Negeri Pekayon 16 pagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.